Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Maisyana selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta seluruh teman-teman B1 TBR. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema integrasi nasional. Pertama, apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris. Integrate artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris, nation, yang artinya bangsa. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan berbagai aspek perbedaan sosial budaya yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Dengan demikian, integrasi nasional dapat diartikan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa. Tujuan integrasi. Tujuan yang integrasi yaitu yang pertama, mewujudkan keamanan dan ketertiban bersama menciptakan. Yang kedua, kesejahteraan dan kemakmuran kepada seluruh pihak. Yang ketiga, melakukan pembangunan guna meninggikan taraf hidup. Yang keempat, membangun persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan bekal utama dalam pembangunan bangsa. Jenis-jenis integrasi ada 5 macam, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi perilaku. Yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Ini dilakukan untuk membangun rasa kebangsaan dalam suatu wilayah. Yang kedua, integrasi wilayah, yaitu pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi nilai. Integrasi nilai yakni adanya persetujuan atau konsensus terhadap nilai-nilai bersama yang diperlukan untuk memelihara nilai sosial. Yang keempat, integrasi elit massa, yaitu kemampuan menghubungkan antara yang memerintah dengan yang diperintah, antara penguasa dengan rakyat. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Integrasi tingkah laku yakni kemampuan orang-orang di dalam masyarakat untuk berorganisasi, bekerja sama demi mencapai tujuan bersama dan yang bermanfaat. Pentingnya integrasi. Dalam integralistik terkandung nilai keberhasilan dan nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Penerapan nilai keberhasilan menuntut pada setiap manusia untuk mengendalikan diri, yaitu untuk mengarahkan manusia melakukan
mengarahkan aktivitas pribadinya menuju terselenggaranya kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang demi tercapainya kehidupan bersama yang sejahtera, adil, makmur, dan bahagia lahir batin. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mas Alfi. Nilai kebersamaan menuntut kepada tiap individu untuk meletakkan kepentingan dan keinginan pribadi dalam rangka mewujudkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam penerapan nilai kebersamaan tidak berarti bahwa kepentingan pribadi atau golongan disingkirkan atau ditiadakan. Kepentingan pribadi atau golongan justru merupakan motivasi terbinanya kesejahteraan bersama. Integrasi nasional dapat dipahami dari dua segi. 1. Integrasi nasional secara vertikal membahas bagaimana mempersatukan pemerintah nasional dengan rakyatnya yang tersebar dalam daerah yang luas. Jika rakyat hidup di bawah kepemimpinan pimpinannya masing-masing, maka integrasi nasional secara vertikal berarti mempersatukan pemerintah pusat dengan pemerintah di tingkat daerah. 2. Integrasi nasional secara horizontal membahas bagaimana mempersatukan rakyat yang majemuk, hidup dalam berbagai golongan primordial yang beraneka ragaman nilai lembaga serta adat kebiasaannya, sehingga merasa bagian dari satu bangsa yang sama. Faktor pendorong integrasi. Ada beberapa faktor pendorong integrasi nasional yaitu sebagai berikut. 1. Adanya rasa senasib seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. 2. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. 3. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. 4. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen atau beraneka ragam. 2. Wilayah negara yang begitu luas. 3. Besarnya kemungkinan ancaman hambatan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 4. Kurangnya toleransi antar golongan. Faktor pendukung integrasi. 1. Penggunaan bahasa Indonesia. 2. Semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. 3. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yakni Pancasila. 4. Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong, solidaritas, serta toleransi. Strategi integrasi dibagi menjadi 3. 1. Asimilasi. 2. Akulturasi. 3. Pluralisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.